laporan di Berita Kampus. Hari ini kami mengangkat dugaan ketidaksesuaian penggunaan dana kegiatan mahasiswa. Laporan yang terlihat rapi ternyata menimbulkan banyak pertanyaan bagi peserta. Perbedaan antara laporan dan lapangan membuat transaksi dipertanyakan. Apakah ada hal lain sebaliknya atau ini hanya kesalahan? Ayo, mari kita lihat reporter di lapangan. Saat ini saya sedang berada di depan papan laporan kegiatan mahasiswa. Sepertinya terjadi perdebatan di antara mahasiswa. Mari kita lihat langsung. Anggaran hampir 2 juta, tapi kenyataannya tidak sesuai. Tapi semua sudah sesuai prosedur. Kalau sesuai, kenapa tidak dijelaskan? Kami kan juga berhak tahu kemana dana itu digunakan. Iya, saya juga ikut langsung di bagian konsumsi dan keluarnya itu tidak sebesar yang dilaporkan. Mohon tenang, apakah kalian sudah ada buktinya? Saya melihat langsung nota pembeliannya dan jumlahnya itu sangat kecil. Mungkin ada biaya yang lain. Kalau ada, kenapa tidak dijelaskan? Ada ketidakjelasan dalam laporan ini. Mari kita lihat rapat organisasi yang sebelumnya. Akhirnya selesai juga ya kegiatannya, capek banget. Iya benar nih, akhirnya sekarang kita bisa beresin laporan keuangannya. Oke teman-teman, di sini dana total masuk ada 5 juta ya. Terus untuk pengeluarannya 3.200.000. Berarti masih sisa lumayan ya. Betul. Ya, sekitar 1 juta lebih. Tapi kalau sisa ini dikembalikan gitu aja, buat tahun depan dana kita bisa berkurang. Jadi kita rugi dong. Nah itu ya, rugi kita. Kita udah kerja keras dari awal sampai akhir. Udah ngurus proposal, koordinasi dan lain-lainnya. Masa kita nggak dapat apa-apa? Wait, jadi kita harus gimana dong? Ya, sesuaiin aja laporannya, biar kelihatan habis. Biar sisanya tuh ke kita aja. Tapi itu kan gak sesuai sama pengeluaran sebenarnya. Ya, main rapi aja. Kalau ketahuan gimana? Kalau main rapi, pasti aman. Tindakan tersebut termasuk dalam bentuk korupsi. Korupsi adalah penyalahgunaan wewenang untuk keuntungan pribadi atau kelompok yang merugikan pihak lainnya. Korupsi seringkali tidak dimulai dari hal-hal besar. Justru, dalam banyak kasus, perilaku ini dimulai karena hal-hal kecil yang disepelekan. Dalam kasus yang dibahas, perilaku bentuk korupsi yang dilakukan adalah memanipulasi laporan keuangan. Jika dianalisis lebih dalam, terdapat 3 faktor utama yang menyebabkan perilaku tersebut. Pertama, kesempatan. Kurangnya pengawasan yang ketat membuka peluang bagi individu untuk melakukan tindakan. Kedua, tekanan. Adanya keinginan untuk mempertahankan dan mengamankan dana di masa depan mendorong individu untuk mengambil tindakan yang berkesinambungan. Dan ketiga, pembenaran. Pelaku merasa bahwa tindakan tersebut sehingga secara moral tindakan tersebut adalah benar. Padahal, sekecil apapun ketidakjujuran merupakan tindakan korupsi. Jujur ya Mut, aku sebenarnya nggak enak sama ini. Kamu tahu itu salah kan? Iya aku tahu, tapi kalau aku nggak ngelakuin ini, kan nanti dianggap nggak kompak dong. Tapi kamu lebih baik jujur daripada kamu bohong kayak gitu. Lebih baik nggak kompak daripada kamu nggak jujur. Ibu, saya ingin berbicara ya Ibu, tapi saya sempat ragu untuk berbicara seperti ini, takut memperbesar masalah ya Ibu. Tapi itu saya turun langsung di bagian konsumsi dan saya melihat sendiri pembelian dan nota belanjanya Ibu. Berarti Anda tahu pengeluaran yang sebenarnya itu berapa? Iya Ibu, pengeluarannya itu tidak sebesar yang dilaporan. Berarti sudah dikonfirmasikan kepada pengurus? Iya Ibu, sudah, tapi jawabannya itu tidak jelas. Ini tuh bukan soal uangnya Ibu ya, tapi soal kepercayaan orang-orang Ibu. Waktu daftar fasilitas dijanjikan lengkap, Tapi kenyataannya tidak sesuai. Konsumsi juga terbatas, padahal anggarannya besar di laporan. Jadi kecewa sih. Korupsi tidak harus besar, sering dimulai dari hal yang kecil. Masalahnya kan bukan uangnya, tapi kejujuran. Kalau dibiasakan, bisa jadi kebiasaan buruk. Setelah laporan
laporan mahasiswa dan temuan di lapangan, akhirnya pihak kampus mengambil tindakan dalam kasus ini. Pengurus organisasi dipanggil untuk melakukan rapat evaluasi. Kami menemukan ketidaksesuaian laporan. Mulai sekarang aku melakukan audit dan transparansi. Saya mengakui kesalahan saya. Awalnya saya menganggap hal ini tuh hanya hal yang biasa, tapi ternyata dampaknya itu sangat besar untuk kampus ini. Saya juga di sini bersalah karena tidak berani menolak perbuatan yang salah. Kita masih bisa memperbaiki. Kesalahan bisa diperbaiki, tapi kejujuran itu juga harus dijaga ya. Korupsi bisa dimulai dari hal kecil yang sering dianggap biasa. Tapi dampaknya sangat besar karena merusak kepercayaan. Jujur itu hebat. Stop korupsi!